Kan mimpi saya itu kan mewakili Indonesia di kancah internasional. Jadi ini Mhm. kan udah ada wadahnya nih, udah ada olahraga yang khusus untuk disabilitas. Jadi ya saya bertekad lagi untuk kembali ke situ sih, Mas. Kalau sebagai atlet ya penonton itu seperti gimana Mas ya, selain teman, selain official itu kan penonton juga yang selalu memberi kita support ya ketika bertanding. Mhm. Tapi kalau seperti kemarin tanpa ada penonton juga seperti hampa gitu sih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kembali lagi di program Kisah Inspirasi bersama saya sahabat Siar Fatur Al-Farisi. Dan kisah inspirasi pada hari ini adalah edisi 23 Oktober 2021 yang bertepatan juga dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Gabung ya, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Mas Suryo yang sudah bergabung di platform Zoom MKFM. Langsung kita sapa Mas Suryo. Assalamualaikum Mas Suryo. Waalaikumsalam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Mas Suryo? Alhamdulillah sehat. Mas Fatur Alhamdulillah. gimana, Mas? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia nih tentunya Mas. Iya, siap. Nah, sebelum kita sambil menunggu Mas Deva nih ya Mas Suryo, ini bisa nih untuk sebagai awalan cerita terlebih dahulu terkait dengan pengalamannya kemarin di Paralympics Tokyo ya Mas. Gimana Iya. rasanya bisa meraih medali juga nih? Pengalaman saya ya tampil di Paralimpik Tokyo itu kan karena itu Paralimpik pertama saya dan juga Paralimpik pertama untuk bulu tangkis ya. Pertama Mhm. dipertandingkan di Paralimpik, jadi ya sangat-sangat eee, sangat-sangat luar biasa ya Mas buat saya karena kan, dari segala event, ini yang event yang paling besar gitu. Cuman Aha. sangat disayangkan karena kan pada saat pandemi ini jadi antusiasme penonton juga, tidak bisa hadir secara langsung. Iya. Beda dengan event-event sebelumnya. Jadi ya mungkin agak berbedanya di situ sih, dari segi penontonnya aja sih. Tapi kalau untuk segi event-nya emang bener-bener ini yang event-event yang saya tunggu sih, Mas, gitu. Baik. Berarti memang salah satu event yang ditunggu tapi memang karena penonton ya. Nah, karena kalau tadi Mas Surya mengatakan penonton sangat berpengaruh, sebenarnya pengaruhnya itu sebesar apa sih Mas untuk sebagai atlet nih Mas? Ya, kalau sebagai atlet ya penonton itu seperti gimana Mas ya, selain teman, selain official itu kan penonton juga yang selalu memberi kita support ya ketika bertanding. Mhm. Tapi kalau seperti kemarin tanpa ada penonton juga seperti hampa gitu sih, Mas. Gitu sih, jadi kayak ada yang kurang gitu. Iya, Kayak kalau kita tanding di Indonesia itu kan sangat-sangat rame, cuman kan kalau iya. kita tanding di luar negeri kan pengennya kalau kita lawan, dari negara mereka terus ada penontonnya itu kan kita lebih semangat lagi gitu Mas, lebih semangat untuk Mhm. ngalahin yang dari tuan rumah gitu. Iya, bisa dibilang euforianya kurang dapat Ya gitu ya bener, Mas? euforianya, sedikit hilang lah gitu. Baik. Nah, sebenarnya Mas kan sampai ke Paralympics itu kalau tidak salah berarti adalah perjalanan yang sangat panjang banget ya Mas? Benar benar. Nah, sebenarnya awal mula dari Mas Suryo ini suka sama bulu tangkis itu apakah sejak kecil sudah suka atau karena saya pernah baca kalau nggak salah Mas Suryo ini sebenarnya suka sepak bola ya waktu kecil itu. Benar, kalau saya awalnya itu emang suka sepak bola Mas, cuman ketika usia 7 tahun, saya Mhm. diarahkan sama orang tua saya untuk ke bulu tangkis. Karena kan di bulu tangkis itu untuk resiko cederanya kan lebih rendah daripada sepak bola Mas, Aha, tuh. iya. Nah, cuman kan saya dulunya itu atlet normal dan saya mengalami kecelakaan tahun 2006. Jadi saya Mhm. bergabung dengan olahraga disabilitas itu di tahun 2009 Mas, 2009 sampai saat ini, tuh. 2009. Ya, Oke, jadi baik. udah 12 tahun. Ya, lama juga ya Mas 12 tahun. Ya lama. Nah, menarik sekali nih sahabat MG, ternyata Mas Suryo ini sebenarnya waktu kecil suka sepak bola ya, namun diarahkan oleh orang tuanya atau lebih tepatnya ayah ya Mas Suryo. Ya benar, ayah Nah, saya mengarahkan saya ke bulu tangkis karena beliau juga hobinya bulu tangkis sih, Mas. Jadi emang oh, bener-bener diturunin ke anaknya gitu. baik. Nah, itu tadi sahabat MG menarik banget. Kalau dari sahabat MG biasanya diarahkan kemana nih sama orang tua? Nah, Dan ayah juga selalu bilang,
dicoba juga bulu tangkisnya, siapa tahu kan di situ ada bakat, ternyata benar. Jadi emang kalau anak sekarang mungkin lebih modern ya Mas, karena kan orang tua sekarang udah ngarahinnya ke beberapa olahraga, jadi itu udah bagus sih sebenarnya.